27. Mikroskop dengan fokus lensa objektif 1 cm dan okuler 10 cm digunakan untuk mengamati sebuah benda kecil. Jadi yang 1 cm ini adalah FOB. Sementara yang 10 cm ini adalah FOK. Saat pengamatan dengan mata tanpa akomodasi, jarak lensa objektif dan okuler adalah 21 cm. Jarak antara dua lensa itu D ya. Ketika tidak berakomodasi, saya singkat TA, tidak berakomodasi. Diketahui jaraknya adalah 21 cm. Pengamatan kemudian diubah dengan mata berakomodasi maksimum. SN sama dengan 30 cm. SN itu adalah titik dekat mata normal ya, biasanya 25 cm. Akan tetapi di soal ini diketahui titik dekat mata normal kita adalah 30 cm. Maka jarak lensa objektif dan okuler sekarang adalah, jadi yang ditanyakan itu tetap D ya, akan tetapi D ketika mikroskop digunakan dengan mata berakomodasi maksimum. Berapakah D-nya? Nah adik-adik, pada mikroskop itu ada dua buah lensa. Yang pertama ini adalah lensa objektif, dekat dengan objek, makanya disebut sebagai lensa objektif. Kemudian lensa yang kedua itu adalah lensa okuler, ini dekat dengan mata. Nah kalau kita gambar kurang lebih nanti seperti ini ya. Yang ini adalah objeknya, ya makanya dekat dengan lensa objektif. Berarti jarak antara benda dengan objektif itu kita beri nama SOB. Kemudian bayangan dari lensa objektif itu di sini ya. Nah ini kita beri nama S aksen OB. Kemudian bayangan lensa objektif itu berperan sebagai bendanya bagi lensa okuler. Jadi segini ini adalah SOK. Ya, SOK itu adalah jarak benda terhadap lensa okuler. Kemudian bayangan oleh lensa okuler itulah nantinya yang akan ditangkap oleh mata kita. Ya, jelas ya. Oke, dari sini kita tahu bahwa yang namanya jarak antara lensa objektif dan lensa okuler itu memiliki rumus ya. Jadi ini D-nya ya. Nah, rumus umumnya adalah D itu sama dengan S aksen OB ditambah SOK. Untuk penggunaan mikroskop sendiri itu ada dua jenis penggunaan ya. Penggunaan yang pertama adalah ketika mata berakomodasi. Kalau mata berakomodasi, maka nanti jarak bayangan lensa okuler yang diamati oleh mata atau S aksen OK itu sama dengan titik dekat mata kita ya, dalam hal ini sama dengan negatif SN. Itu ketika kita menggunakan mikroskop dengan mata berakomodasi maksimum. Jadi bayangan itu jatuh pada titik dekat mata kita. Nah, tanda negatif ini menunjukkan bahwa mikroskop itu bayangannya bersifat maya ya, makanya diberi tanda negatif. Nah sekarang bagaimana jika kita menggunakan mikroskop tanpa berakomodasi? Ketika tidak berakomodasi, maka jarak bayangan dari lensa okuler itu adalah sama dengan titik jauh mata normal kita. Titik jauh mata normal kita adalah di tak berhingga. Nah ketika S aksen OK-nya sama dengan tak berhingga, maka SOK-nya sama dengan FOK. Jadi ingat ya dek ya, ketika jarak bayangan di tak berhingga, maka benda itu harus diletakkan pada titik fokus dari lensa. Jadi ketika S aksen OK-nya sama dengan tak berhingga, maka benda terhadap lensa okuler itu harus diletakkan pada titik fokusnya. Sehingga di sini SOK sama dengan FOK. Nah, sekarang kita kembali ke soal nomor 27. Yang diketahui di soal itu adalah jarak antara lensa objektif dan lensa okuler ketika tidak berakomodasi ya, mata kita tidak berakomodasi. Jadi rumus umumnya adalah D itu sama dengan yang ini ya dek ya, S aksen OB ditambah SOK. Ketika tidak berakomodasi, jarak antara kedua lensa sama dengan 21 cm. Berarti 21 sama dengan S aksen OB ditambah SOK. Tidak berakomodasi, SOK-nya sama dengan FOK. Ya, berarti FOK-nya sama dengan 10 cm. Dari sini kita bisa menghitung S aksen OB sama dengan 21 dikurangi 10 sama dengan 11 cm. Yang ditanyakan adalah jarak antara dua lensa, jarak objektif dan okuler ketika mata berakomodasi maksimum. Berarti DA sama dengan S aksen OB ditambah SOK. Ketika mata berakomodasi maksimum,
maka S aksen OK-nya sama dengan negatif SN. Nah, dari sini kita bisa menghitung berapakah SOK dengan menggunakan persamaan umum dari lensa. Ya, jadi persamaan umum lensa itu adalah 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Atau kita bisa juga menggunakan S itu sama dengan S aksen kali F dibagi S aksen dikurangi F. S aksennya adalah negatif SN. Ya, berarti S aksennya sama dengan negatif 30. Kemudian F-nya adalah fokus lensa okuler, ini 10, dibagi dengan negatif 30 dikurangi 10. Negatif 30 kali 10 itu sama dengan negatif 300, dibagi negatif 30 dikurangi 10 itu sama dengan negatif 40. Berarti 300 dibagi 40, kalau nolnya kita coret, 30/4 itu sama dengan 7,5 cm. Berarti SOK-nya, ya ini SOK ya Dek ya, sama dengan 7,5 cm. Tinggal kita masukkan ke persamaan semula. Jadi DA sama dengan S aksen OB, tadi ketemunya 11 cm ya, ditambah SOK-nya 7,5. Jadi DA sama dengan 11 ditambah 7,5 sama dengan 18,5 cm. Jadi ketika mata berakomodasi maksimum, maka jarak antara lensa objektif dan lensa okuler dari mikroskop yang kita gunakan harus berada pada jarak 18,5 cm. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang C. Demikian tadi adalah pembahasan soal nomor 27. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Sampai ketemu di pembahasan soal selanjutnya.